Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rahmayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Maspion Group. Nah, PT Maspion Group adalah merek nama rumah tangga untuk produk berkualitas. Maspion berawal dari produsen peralatan dapur aluminium dan saat ini merupakan produsen dan distributor paling beragam barang konsumen, mulai dari peralatan rumah tangga listrik, peralatan plastik, peralatan melanin, peralatan dapur logam, peralatan gelas, serta barang-barang putih. Nah, PT Maspion ini berdiri sejak tahun 1960, tetapi pada awal berdirinya dinamakan dengan UD Logam di Jawa. Tapi pada tahun 1970 diganti namanya menjadi Jinfeng atau Puncak Mas. Mengapa diganti menjadi Jinfeng? Hal ini dikarenakan pada tahun itu perusahaan mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Akan tetapi belakangan ini dikenal namanya sebagai Maspion, singkatan dari mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional. Nah, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 25.000 orang dan 44 anak perusahaan. Perusahaan ini memiliki keahlian di bidang manufaktur dan pemasaran. Nah, dalam perkembangan dan kejayaannya yang sekarang, PT ini mempunyai nilai dan standarnya masing-masing. Untuk nilai dan standarnya akan dijelaskan di slide berikutnya oleh Justin Angkasa. Terima kasih. Nilai dan standar Maspion Group ada 3, yaitu kepatuhan terhadap hukum, aturan, dan perundang-undangan, lalu menciptakan bisnis dan produk yang bersih dan ramah lingkungan. Yang ketiga ialah loyalitas, kapabilitas, kerja keras, dan disiplin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Slide selanjutnya yaitu slide tujuan perusahaan Maspion. Yang pertama, menciptakan produk dengan kualitas unggul, memiliki beragam varian produk, menguasai pasar lokal, dan memiliki jaringan pemasaran luar negeri. Memiliki kualitas unggul, pasti setiap produk, setiap merek pengen kualitasnya unggul. Nah, begitu juga dengan Maspion, dia pengen kualitasnya unggul. Yang kedua, memiliki beragam varian produk. Yang seperti yang kita tahu, kalau Maspion tuh banyak banget varian produknya dan dia terus mengembangkan. Misalnya seperti kipas angin Maspion, terus ada setrikaan, ada oven, bahkan alat masak, alat rumah tangga lainnya. Terus dia pengen menguasai pasar lokal dan memiliki jaringan pemasaran luar negeri. Bahkan dia juga pengen sampai dikenal produknya di luar negeri. Terus selanjutnya, produk yang berkualitas dan berdaya saing bagi kepentingan masyarakat dan menghasilkan keuntungan serta menarik minat konsumen lokal sesuai dengan slogannya, yaitu cintailah produk-produk Indonesia. Seperti yang kita tahu, Maspion itu dibangun di Indonesia dengan pemiliknya Ali Markus. Dia tuh pernah dijuluki rajanya alat rumah tangga karena emang dia fokusnya di alat rumah tangga. Terus produk Maspion ini salah satu produk yang cukup legendaris di Indonesia. Jadi dia pengen konsumen lokalnya lebih tahu tentang produknya dia gitu. Terus yang ketiga, memberikan kontribusi bagi perkembangan dan perekonomian Indonesia melalui kegiatan perdagangan, terus penyediaan lapangan kerja dan pengembangan komunitas. Dari kontribusinya yaitu perkembangan perekonomian Indonesia. Berarti kan karena dia emang fokusnya buat perkembangan Indonesia, dia istilahnya pengen bantuin nih perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, terus penyediaan lapangan kerja. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visi tersebut yaitu yang pertama mengembangkan sumber daya manusia, yang kedua berkembang bersama para pemegang saham, yang ketiga itu untuk menjadikan masa depan yang lebih baik. Terus selanjutnya itu ada misi. Nah, misi ini yang pertama itu untuk menyediakan produk yang berkualitas dan berdaya asing bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, menjadi penguasa pasar dan mengoptimalkan jumlah pelanggan. Nah, untuk slide selanjutnya akan ada pembacaan TOS.
Kelas adalah mengenai analisis TOS dari perusahaan PT Maspion. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, perusahaan ini memiliki strength berupa yang pertama, memiliki pengalaman panjang pada industri peralatan dapur dan elektronik. Seperti yang kita ketahui, tahun 1962, perusahaan ini dimulai dari industri rumah sederhana yang memproduksi peralatan dapur. Dari bisnis kecil-kecilan ini, pendiri mulai merintis usaha sedikit demi sedikit dan berkembang menjadi industri yang besar. Dengan berkembangnya industri ini, pendiri mulai memperluas variasi produk yang tidak hanya berbahan dasar aluminium saja, namun sekarang sudah mulai merambah menjadi berbahan dasar plastik. Tahun 1971, yang awalnya bernama Maspion, kini berubah bernama menjadi PT Maspion. 3 tahun berikutnya, perusahaan ini mulai memproduksi pipa PVC dan aksesoris lainnya. Tahun 1975, perusahaan ini mulai memproduksi peralatan listrik dan peralatan dapur yang kemudian yang kedua yaitu memiliki keragaman produk peralatan yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Seperti yang kita ketahui, perusahaan ini memiliki berbagai macam produk, mulai dari peralatan dapur, peralatan listrik, maupun peralatan pipa-pipa dan aksesoris lainnya. Yang ketiga yaitu memiliki strength berupa sertifikat jaminan mutu yang sudah memenuhi standar nasional maupun standar internasional. Yang dibahas adalah mengenai opportunity atau peluang. Yang pertama adalah memiliki pasar yang luas karena telah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, perusahaan telah kuat dalam membangun aliansi strategis dengan mitra asing. Sebagai contoh, pada tahun 1996, PT Maspion membangun anak perusahaan yang diberi nama Izuka Maspion Indonesia yang merupakan patungan dengan perusahaan Jepang yang bernama Izuka Glass untuk memproduksi gelas. Yang ketiga adalah opportunity-nya menjadi perusahaan bisnis terkemuka di pasar domestik dan kehadirannya di pasar global. Selanjutnya weakness atau kelemahan, yaitu komponen bahan baku impor yang tinggi. Mengapa komponen bahan baku impor yang tinggi bisa menjadi kelemahan Maspion? Karena Maspion bahan bakunya yang digunakan impor, sedangkan bahan baku impor selalu meningkat, bisa dikatakan hampir setiap tahun. Lalu, akibatnya Maspion mengalami kendala dalam memproduksi. Yang terakhir, threat atau ancaman, yaitu meningkatnya produk impor sejenis dengan harga lebih rendah, dengan kualitas yang lebih rendah juga. Maksudnya apa? Semakin meningkatnya produk impor sejenis dengan yang diproduksi oleh Maspion itu menjadi ancaman. Karena sebagian besar produk impor itu relatif memiliki harga yang lebih rendah dari harga yang dipasarkan oleh Maspion. Walaupun memiliki kualitas rendah, itu tidak menyurutkan minat customer untuk membeli.